Cuman saya minta maaf sama wartawan, saya juga tahu pekerjaan kalian. Pokoknya saya nggak mau dibaca. Saya kasihan sama anak saya. Ya, jadi pada intinya itu apa yang dikatakan Pak Emil itu berjalan sudah hampir setahun yang lalu. Jadi tepatnya November 2023 itu awal dan sudah dikembalikan, disampaikan, dibicarakan dan sebagainya. Materinya tidak perlu saya sampaikan, yang penting bahwa di sini ada problem yang luar biasa sehingga seorang suami mengambil sikap mengajukan permohonan cerai ke pengadilan agama. Saya pikir intisarinya seperti itu. Permohonannya ada 26 item alasan-alasan yang disampaikan oleh Muhammad Ibrahim alias Mbak Imwo, seperti itu ya rekan-rekan. Ya paling itu aja ya. Saya mungkin tidak mau pertanyaan, maaf banget karena akan kemana-mana lagi nantinya. Saya juga tidak benci dengan semua orang yang sudah bilang sama saya apapun itu, even teman baik saya sendiri. Karena cerita dia adalah cerita dia, tapi cerita saya insya Allah saya bisa mempertanggungjawabkan semuanya. Dan saya yakin apapun yang terjadi ke depannya, saya sama pengacara saya sudah siap apa yang terjadi. Ya paling itu aja, punten banget saya nggak akan ada pertanyaan. Saya tahu kemana-mana. Sekali lagi maaf buat semua wartawan ya. Udah itu aja sih Bang, tapi masih tinggal satu rumah nggak Bang? tidak ada besar. Sudah bisa rumah? Gimana Bang? Sudah tahu kah? Sudah tahu. Seperti apa? Sebenarnya kalian tinggal lihat anak-anaknya sih. Saya itu orangnya tidak pernah berpura-pura dalam apapun ya. Nggak pernah sama sekali. Jadi tinggal lihat anaknya aja. Kalau saya kan kalau bicara sekarang ini takutnya nanti rame lagi, apalagi dibuat apa, makanya saya takut. Makanya anak sering dibawa kerja sih. Iya, ada satu lagi waktu kemarin ada rame umroh ngambilan. Iya, Saya juga kadang-kadang mulut saya itu udah mau ngomong, cuma saya takut salah. Cuma saya juga bukan saya orang yang tidak mau dibilang klarifikasi. Ada konsepnya sebelumnya. Gila. Maka tadi itu membagilah ke kalau kemarinnya buat saya ketika dia bilang aku mau umroh ya, dan itu paling 5 hari atau 7 hari sebelum minta izin itu adalah bolehnya. Dan kalau misalkan dia umroh, saya bilang tidak mungkin. Dan waktu itu juga saya posisinya itu lagi mau roadshow untuk membayung, makanya sekalian lihat saya selalu bawa anak kemana-mana. Untungnya saya itu menikmati setiap detik yang saya sama anak. Cuma berat nggak? Berat lah. Belum lagi omongan orang, mau ngomong apa, mau dikira apa gitu. Cuma tiap saat susah lah. Buang dia ketawa. Setiap ganggu aja. Setiap saat saya harus selalu mikirin anak. Jadi buat saya berat atau nggak berat, saya harus ke kota-kota manapun itu bawa anak. Jadi kalau misalkan dibilang izin atau enggak, buat saya itu tidak. Itu buat kemarin, yang buat sebelum itu memang ada. Kalau yang kemarin saya bilang, ya makanya saya bilang saya tahu. Itu sih. Mas minta hak asuh dari Saya pengacara saya. gimana Bang untuk hak asuh? Kalau permohonan hak asuh kita sudah ajukan, itu merupakan salah satu petitum permohonan yang kita sampaikan di dalam permohonan kami. Alasannya ada 26 item persoalan yang kami sampaikan secara mendetail, dan permohonannya adalah juga terkait dengan hadonah anak yang di bawah umur dengan persoalan-persoalan yang kita sampaikan. Itu
ini bukan hal yang mudah diambil keputusan. Cukup berat, tapi ini yang terbaik dan harus dilakukan di saat sekian tahun harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Tidak gampang seseorang laki-laki mengalami keadaan seperti ini. 1 tahun bukan waktu yang cepat. Lama sekali dia harus menderita. Tidak sanggup, akhirnya pengadilan diserahkan persoalan ini ke pengadilan. Seperti itu. Tapi sikap Paula sendiri di saat digugat cerai sama kamu gimana? Anda tanya ke Paula. Mungkin ngobrol gitu sama Bang Fahmi, perselingkuhannya sejauh mana? Terus ada melanggar hukum pernikahan nggak sih Bang? Itu otomatis Anda bisa tanya ke Humas. Yang jelas 26 item itu adalah hal-hal yang luar biasa, bahkan dengan ayat-ayat pun kita sampaikan. Jadi seorang wanita itu bagaimana perilakunya terhadap seorang istri, terhadap semuanya ada. Dalil-dalilnya juga bukan hanya KUH, bukan hanya undang-undang perkawinan, termasuk kompilasi hukum Islam, termasuk ada beberapa hadis kita sampaikan. Bagaimana sikap seorang istri terhadap suaminya. Itu semuanya secara mendetail kita sampaikan. Detik kami sampaikan, kejadian tahun ini dan tahun-tahun kita sampaikan. Seperti itu. Ini hal yang berat, Mas tapi Baim, ini yang harus Mas dilakukan. Maim mungkin ada kaitannya dengan postingan Kak Baim yang dulu di Juni lalu terkait jangan ganggu istri orang, itu ada kaitannya dengan hal ini juga. Jujur, Ya, jujur. Jujur. Jujur lebih baik, Mas. saya yang tahu masalahnya dan keluarga yang tahu masalahnya. Kadang-kadang suka sakit hati melihat postingannya. Sakit hatinya kok begini ya. Akhirnya kita mungkin ada rasa kayak tapi lama-lama sekali 2 kali posting saya takutnya jadi seperti dia. Saya mute semuanya dan saya ya TikTok juga saya. Jadi setelah kejadian yang itu saya udah gak pernah lihat postingan dia semua yang buat saya tenang. Takutnya saya ada dendam karena tahu kejadian sebenarnya kan kita juga. Saya tidak bilang dia apa cuma dia kejadian. ada permohonan maaf gak dari pria ini? Ada permohonan maaf dari laki-laki ini nggak Mas? Atau sama dari Paula juga? Dari artis atau pengusaha atau apa Kak? Mungkin lebih jauh. Ada permohonan maaf gak dari mereka Laki-laki juga pernah ada kesini lagi setelah itu. Pembelaannya apa Bang Paula ketika ketahuan? Tanya Paula. Kalau dari laki-laki Nggak mungkin, membahas. Bang, ada pembelaannya atau klarifikasi? Tanya ke Paula, tanya siapa dia, tanya yang bersangkutan. Biar kita tidak menimbulkan fitnah, karena kalau ditanyakan ke Mbak Im, fitnah nanti jadinya. Jangan. Jadi biar dia menjawab apa yang dia tahu, apa yang dialami, bagaimana seorang suami, seorang laki-laki 1 tahun menderita diem saja tanpa melakukan perlawanan apa-apa. Dan ini begitu melakukan perlawanan, pengadilan yang diajukan, langsung diajukan ke pengadilan. Inilah Muhammad Ibrahim alias Baim. Iya Bang, berapa kesempatan? Kabarin seperti apa Udah kan? Banyak kejadian, cuma kita ambil yang intisarinya saja. Intisarinya pagar makan tanaman. Apa Bang menjadi titik Bang puncak untuk akhirnya berani speak up dan berani mengambil tindakan ini Bang? Jadi gini, kalian ini baru tahu siapa. Saya nggak cerita dan tahu, bapaknya ini baru tahu. Keluarga saya udah tahu semua, orang-orang sini udah tahu semua. Suster udah tahu semua. Jadi kalian cuma 100% baru tahu. 17,5%. Saya nggak mau cerita. Ya kita lihat aja nanti perkembangannya seperti apa. Ya sudah. Tapi kenapa akhirnya Mas Baim yang memilih keluar dari rumah? Pertanyaan bagus tuh. Itu dia. Pertanyaan bagus banget. Saya pun juga menanyakan hal yang sama. Tapi saya nggak akan cerita detailnya. Takutnya pro kontra. Tapi saya mengalah. Dan saya sempat menghidupkan anak. Jadi saya selalu mendengarkan orang ya. Jadi kepala
1 bulan itu saya tidurin anak mungkin jam 9, jam 10 saya nungguin dia tidur, saya keluar. Sebulan penuh saya begitu. Sampai ada satu yang saya nggak bisa cerita, saya lihat dia, saya tidak mau lagi. Saya bilang saya nggak mau komunikasi lagi, saya nggak mau itu, nggak mau. Terus saya sudah selesai. Berarti Bang, berarti bulan dalam berapa artian bang untuk saling keluar dari rumah memblokir mungkin? nomor dengan Kak Paula dan Kenapa? saling memblokir nomor dengan Kak Paula sampai saat ini. Berarti per bulan kapan bang kabarin untuk keluar dari rumah? Oke, ini pertanyaan kemana-mana. Saya nggak mau. Saya udah perjanjian sedikit aja pertanyaan yang saya jawab. Yang penting saya udah saya jawab ya. Terima kasih wartawan. Ya. Wajib datang untuk sidang karena berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama, berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung tentang mediasi, wajib dihadirkan pihak prinsipal, baik perkara cerai maupun perkara yang lain. Jadi insya Allah dia hadir, siap. Jadi berjuang demi anak ya bang. Artinya mempersiapkan diri sebentar mimpi buruk ya, artinya harus datang ke pengadilan yang tidak pernah diinginkan. Gimana? Saya maaf ya, saya sekarang itu sebenarnya sudah siap. Apapun yang dia terjadi, sudah apapun itu. Jadi saya percaya aja. Udahlah, yuk. Terima kasih Mas.